Resah dengan kemajuan pesat timnas Indonesia, Vietnam sangat ingin lakukan hal ini. Timnas Vietnam merasa resah dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia. Hal itu sebagaimana yang dimuat media Vietnam, Tan Nien, dalam laporannya. Belakangan ini, tim Vietnam merasa resah dengan kemajuan pesat yang dimiliki Indonesia, tulis laporan Tan Nien. Tim negeri ribuan pulau ini sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar, antara lain Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan mengklaim kemajuan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia salah satunya karena skuad Garuda sering mengikuti pertandingan atau turnamen internasional. Sebelumnya, untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia juga banyak berkompetisi di pertandingan internasional, tulisnya. Timnas Indonesia bertemu banyak lawan berbeda, membantu pemain mereka berkembang secara signifikan. Seakan tak ingin tertinggal lebih jauh dari timnas Indonesia, Vietnam sangat ingin melakukan satu hal yang diharapkan membuat sepak bola mereka maju. Selama bulan September dan Oktober mendatang, skuad Golden Star Warriors diperkirakan akan menjalani turnamen persahabatan dengan lawan kuat dari Asia hingga Eropa, termasuk perwakilan kawasan Amerika Tengah. Khususnya pada FIFA Matchday September nanti, Vietnam rencananya bakal bertanding menghadapi timnas Thailand, serta Rusia atau Panama. Sedangkan di bulan Oktober, tim besutan Kim Sang-sik bersiap memainkan turnamen persahabatan dengan India dan Lebanon. Semua pertandingan tersebut masuk dalam agenda FIFA, sehingga hasil pertandingan dapat memengaruhi posisi mereka di ranking FIFA. Hal ini juga membantu Kim Sang-sik dapat dengan mudah mengumpulkan para pemain, menghindari keluhan dari klub lokal. Dengan mengikuti turnamen persahabatan pada bulan September dan Oktober menunjukkan bahwa Vietnam ingin mengikuti siklus umum sepak bola dunia. Selain itu, bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai benua menunjukkan bahwa Vietnam sangat ingin meningkatkan levelnya. Golden Star Warriors dapat membantu para pemain mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan keberanian, serta meningkatkan kualitas profesional mereka. Seperti diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia akan bertemu kembali di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu dijadwalkan bergulir mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, serta Laos. Sedangkan grup A dihuni oleh timnas Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang laga kualifikasi antara Brunei versus Timor Leste. Sebelum tampil di ajang tersebut, tim asuhan pelatih Kim Sang-sik diharapkan mampu mempersiapkan diri dengan baik agar tidak kembali kalah dari lawannya. Cara persiapan terbaik dan praktis adalah dengan memainkan pertandingan persahabatan secara rutin dengan lawan kelas atas, sehingga membantu para pemain berlatih dalam banyak aspek. Tak hanya resah dengan kemajuan pesat timnas Indonesia, Vietnam dilaporkan juga ingin memiliki image yang sama seperti timnas Thailand. Laporan mengklaim timnas Thailand kerap bertanding menghadapi tim-tim internasional. Skuad Gajah Perang saat ini masih mempertahankan posisinya sebagai Raja Asia Tenggara berdasarkan ranking FIFA terbaru. Untuk mencapai hal tersebut, tidak ada yang lebih efektif daripada pertandingan persahabatan sebelum turnamen resmi, dengan lawan dengan gaya berbeda, tulis Tan Nien dalam laporannya. Misalnya saat menghadapi tim dari Eropa, Rusia, tim Vietnam akan belajar lebih banyak tentang cara menghadapi bola-bola tinggi dan bola-bola panjang yang sering diterapkan oleh tim-tim Eropa. Atau saat menghadapi tim Amerika Tengah Panama, pasukan Kim Sang-sik akan lebih dilatih dalam hal kecepatan. Kim Pan Gon cabut, Malaysia berharap dilatih Park Hang-seo. Pecinta sepak bola Malaysia yang baru patah hati ditinggal Kim Pan Gon masih belum bisa move on dari pelatih asal Korea Selatan. Dalam jajak pendapat yang digagas Astro Arena, nama Park Hang-seo berada di posisi teratas sebagai pelatih yang diharapkan bisa mengisi posisi Kim Pan Gon di timnas Malaysia. Mantan pelatih Vietnam itu mendapat lebih dari 60% suara. Jumlah suara Park Hang-seo unggul jauh dibanding Pau Marty Vicente yang langsung ditunjuk Asosiasi Sepak Bola Malaysia sebagai pengganti Kim Pan Gon. Pau Marty hanya mendapat 11,4% suara. Bahkan suara pelatih Spanyol itu juga lebih rendah dibanding mantan pelatih Malaysia sebelum Kim Pan Gon, yaitu Tan Cheng Hu yang mendapat 12,6% suara. Satu nama lagi yang disertakan dalam jajak pendapat adalah Nafuzi Zain yang saat ini menangani Kedah Darul Aman. Zain menjadi runner-up dalam jajak pendapat karena mengemas 15,2% suara. Bukan cuma pecinta sepak bola Malaysia yang berharap Park Hang-seo menangani Harimau Malaya. Pengamat sepak bola lokal Malaysia Datuk Dr. Pekan Ramli juga setuju bahwa sosok yang pernah mengangkat nama skuad Golden Star itu cocok meneruskan kerja Kim Pan Gon. Hang-seo mungkin bisa dipertimbangkan FAM karena dia bukan saja telah membina pasukan Vietnam ke arah yang lebih baik, tetapi juga membina karakter pemain itu sendiri, ujar Ramli dilansir dari Stadium Astro. Tugas pelatih bukan saja melatih pemain di lapangan tetapi juga pembinaan karakter dari sisi penegakan disiplin, serta semangat berjuang, tuturnya menambahkan.
Ramli menyatakan dirinya bukan tak ingin mendukung pelatih lokal, namun persaingan level global membuat Malaysia membutuhkan pelatih asing. Kita bukan mau mengesampingkan pelatih nasional atau pelatih lokal, tetapi di persaingan level internasional, kita butuh pelatih yang berkaliber dan berwibawa. Mereka paham corak permainan lawan yang akan dihadapi dan melihat sisi teknik mengenai strategi yang akan diatur, jelas Ramli. Saat ini Hang Seo menjadi penasihat di klub Bac Ninh FC di Vietnam dan dilaporkan sudah mementahkan tawaran beberapa timnas seperti India dan Kamboja. Berantas mafia bola, Erick Thohir mewanti-wanti para pelatih timnas. Ini pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sementara timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, timnas Indonesia senior masih dipegang kendali Shin Tae-yong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Pesan Pak Ketum, satu untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik. Selalu melakukan perbaikan, ujar Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya, timnas Indonesia kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lainnya. Kerja sama di antara pelatih dan pemain nasional Indonesia, pungkas Indra Syafri. Bagaimana menurut kalian? Jens Raven Moncer, PSSI buka peluang dipanggil ke timnas Indonesia senior. Pemain naturalisasi timnas Indonesia U19, Jens Raven tampil apik saat skuad Garuda Muda menaklukkan Filipina dengan skor 6-0 pada laga grup A Piala AFF U19. Jens Raven yang turun pada babak kedua tepatnya pada menit ke-68, mampu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker dengan mencetak gol pada menit ke-87. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga pun mengaku bangga dengan pemain keturunan tersebut. Ia berharap Jens Raven bisa kembali mencetak gol di laga-laga selanjutnya. Ya kemudian soal Jens Raven yang mudah-mudahan akan terus cetak gol. Walaupun dia hanya main di babak kedua, tapi beberapa menit terakhir dia bisa cetak gol, kata Arya. Kami berharap dia bisa semakin padu dengan tim dan makin bisa menciptakan gol-gol berikutnya, harap Arya. Arya pun menilai tak menutup kemungkinan apabila Jens Raven tampil mengesankan pada Piala AFF U19 ini, dirinya bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas senior. Apalagi, timnas senior juga memang masih terkendala pemain depan yang minim menciptakan gol. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan gol. Kalau makin baik disitukan bisa saja peluang untuk di timnas kita berikutnya, timnas senior, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Di sisi lain, Jens Raven mengaku grogi saat membela timnas Indonesia U19 kontra Filipina di Piala AFF U19 2024. Ini pertama kalinya buat Jens main depan banyak penonton. Meski punya pengalaman di level tinggi bersama Dordrecht U21, namun tidak pernah ramai pertandingannya. Maklum kelompok usia tidak begitu diminati. Pertandingan pertamaku di Indonesia, atmosfer luar biasa di Stadion GBT. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Jens Raven saat memberikan keterangan seusai laga. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit, luar biasa, merinding. Saya berkata kepada pelatih jika saya punya waktu 5 menit lagi saya akan membuat gol lagi. Tapi ya dengan 20 menit sudah cukup untuk satu gol ini, ujarnya menambahkan. Sikap Evan Dimas soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Gelandang Persik Kediri, Evan Dimas, tidak mempermasalahkan kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Yang terpenting bagi Evan Dimas, pemain naturalisasi tersebut harus bermain dengan hati saat berseragam timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saya di sini berbicara sebagai pemain sepak bola, ucap Evan Dimas saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Saya tidak condong ke naturalisasi, saya juga tidak condong ke pemain lokal. Pemain naturalisasi tidak apa-apa. Dengan catatan dia, pemain naturalisasi, benar-benar menjiwai, yang dibela dia merah putih, dia pakai baju merah putih loh, harus benar-benar menjiwai, dengan rasa bangga, sambung mantan pemain timnas U19 Indonesia itu.
Kendati begitu, Evan Dimas tetap mengingatkan untuk tidak melupakan pembinaan usia dini. Di sisi lain seperti saya bilang tadi, pemain muda kita juga harus diperhatikan, tutur Evan Dimas. Dalam artian jangan sampai kita fokus di timnas, pemain-pemain muda yang grassroots itu yang mau menuju ke senior jangan sampai gak diperhatikan. Karena apa? Ini kan adalah aset kita. Kalau kita mau bicara sepak bola kita maju bukan cuma 1 tahun 2 tahun mas, kita harus bicara 40 tahun ke depan, ujar pemain berusia 29 tahun tersebut. Menurut Evan Dimas, bibit-bibit pesepak bola Indonesia harus dijejali bermain dengan benar. Bukan justru didesak bagaimana cara memenangkan pertandingan. Kalau kita bicara maju sepak bola ya, karena apa? Karena usia muda itu dituntut untuk menjadi pemain sepak bola yang benar, bukan dituntut untuk menang, kata Evan Dimas. Jadi kemelekatan-kemelekatan itu kan sudah harus ada, di mana caranya main bola yang benar, usia muda itu, grassroots, di mana caranya passing yang benar, usia muda. Jangan sampai usia muda kita hanya dituntut untuk menang, sambung mantan pemain Persija itu. Dia menambahkan, timnas Indonesia yang kini masih berjuang harus didukung. Maksudnya kita ayo sama-sama kita dukung timnas kita, ujar Evan Dimas. Kita dukung pemain lokal kita dukung naturalisasi kita nggak ada berpihak satu sisi. Dengan catatan semua harus menjiwai, dan dengan catatan semua harus merasakan di mana bangganya menjadi Indonesia, tutupnya. Inilah, jangan dipaksa, ini alasan Shin Taeyong tak bisa berbicara bahasa Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong angkat suara soal alasannya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Shin Taeyong bergabung dengan timnas Indonesia pada Desember 2019 silam dan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 2027 mendatang. Namun di tahun kelimanya memimpin timnas Indonesia, Shin Taeyong tak kunjung bisa berbahasa Indonesia yang membuat kritikan pun ditujukan padanya. Sampai akhirnya Shin Taeyong mendapatkan iklan dari salah satu marketplace di Indonesia yang mengharuskannya berbahasa Indonesia. Shin Taeyong mengakui iklan tersebut direkam dengan membaca teks yang ada di hadapannya. Saya membacanya, kata Shin Taeyong dari kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Shin Taeyong mengakui orang daerah sepertinya seringkali kesulitan dalam berbicara bahkan bahasa Korea sekalipun. Bahasa Indonesia cukup sulit karena ada banyak konsonan ganda seperti kk dan gigi, kata Shin Taeyong. Orang dari Gyeongsangdo seperti saya sangat kesulitan mengucapkannya, kata Shin Taeyong. Shin Taeyong mengakui tak bisa memaksakan diri untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi di usianya yang sudah 53 tahun tentu akan sulit belajar bahasa asing. Bahkan untuk berbahasa Korea pun kita kesulitan untuk membaca konsonan ganda, kata Shin Taeyong. Bagaimana menurut kalian? Haruskah STY bisa berbahasa Indonesia? STY heran atas perlakuan supporter Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong mengaku heran saat namanya diteriaki supporter di stadion usai membawa tim merah putih memenangkan pertandingan. Salah satu yang paling diingat pelatih 53 tahun itu, yakni ketika timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengatakan saat itu suasana stadion dipenuhi supporter hingga Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir. Suasana di Indonesia sulit diungkap dengan kata-kata. Presiden datang dan stadion penuh sesak, ujar STY di YouTube Lee Kyung-kyu. Supporter mereka sangat heboh, semua meneriakkan nama saya dan bernyanyi bersama, sambungnya. Menurut STY, perlakuan supporter cukup membuatnya terharu. Pasalnya hal semacam ini tidak ditemukan di Korea Selatan. Dia tidak pernah mendengar nama seorang pelatih diteriaki orang satu stadion. Bahkan, hal semacam ini tidak ditemukan saat Korea Selatan asuhan Gus Hiding berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2002 silam. Saya juga heran, mengapa bisa begitu, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Ketika saya berkeliling stadion, para supporter selalu meneriakkan nama saya, setelah pertandingan mereka hanya meneriakkan nama saya, imbuhnya. Kisah Shin Taeyong yang rela belajar budaya Islam demi timnas Indonesia lebih maju dan berprestasi, menarik untuk disimak. Ya, sebelum diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong pernah mempelajari budaya Islam. Shin Taeyong diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu, 29 Desember 2019 siang WIB bertempat di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Taeyong, mengutip dari media Korea Selatan, Sportal Korea. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, lanjut pelatih yang membawa Seongnam juara Liga Champions Asia 2010 ini.
Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, tegas ayah dua anak ini. Setelah menemui dokter kenalannya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam di sana. Pelatih Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 8 Desember 2019. Fokusnya untuk memahami budaya dan karakter Islami pemain-pemain Indonesia, tulis media Korea Selatan, Yonhap. Sehari setelahnya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin menunjukkan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, lanjut Yonhap. Kesimpulannya, Shin Tae-yong mempelajari budaya Islam demi beradaptasi dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Ketika Shin Tae-yong sudah memahami budaya Islam, ia jadi tahu bagaimana cara mengelola skuad dengan baik dan benar. Pelan-pelan Shin Tae-yong memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia naik ke peringkat 133 FIFA dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Greg Nwokolo kritik program naturalisasi asal-asalan, hanya puji satu pemain ini. Mantan striker timnas Indonesia, Greg Nwokolo melontarkan kritik dan sarannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan PSSI. Saat ini, ada 11 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Indonesia. Jumlah itu bisa bertambah jika Martin Paes segera bergabung. Banyaknya pemain naturalisasi lewat jalur keturunan diakui memberi efek positif. Mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo membenarkannya, karena banyak prestasi baru sudah dibuat. Namun, ada satu pesan yang diutarakan Greg kepada PSSI. Mereka melakukan naturalisasi tapi tidak fokus dengan persoalan teknis, kata pemain kelahiran Nigeria yang juga sudah berpaspor Indonesia itu. Di striker tidak ada goal getter. Yang dicari justru posisi lain. Padahal sekarang butuh finisher. Seperti dulu ada era Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez, Beto Goncalves dan lainnya, tambahnya. Greg Nwokolo menyayangkan. Dia agak menyayangkan saat PSSI mendatangkan pemain naturalisasi justru di sektor yang sudah dihuni banyak pemain. Seperti bek kiri, Indonesia punya Shane Patinama. Tapi, kini ada Kelvin Verdong yang baru jadi WNI. Selain itu, ada Nathan Koyaon yang posisi aslinya juga bek kiri. Sehingga Nathan kini lebih sering jadi gelandang. Saat ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, tidak ada striker yang bisa mencetak gol di dua laga terbaru. Itu jadi salah satu indikasi jika lini depan butuh dibenahi. Rafael Struijk yang jadi striker utama saat ini dianggap butuh pengalaman lagi. Karena dia masih berusia 21 tahun dan performanya masih naik turun. Saat ini kita bicara timnas senior, jadi butuh pemain yang sudah siap, lanjutnya. Ketika sudah mendapatkan striker target man, masih ada hal lain yang menurut Greg perlu diperbaiki. Yakni timing ketika mengirim bola ke lini depan. Hal tersebut sangat penting, karena Greg melihat suplai bola yang didapatkan striker kurang matang. Ada momen ketika striker sudah punya ruang, tapi bola tidak segera diberikan. Jadi timingnya kurang pas, jelasnya. Puji Ragnar Oratmangoen. Bicara lebih jauh tentang permainan timnas Indonesia, Greg mengaku punya satu pemain yang mencuri perhatian, yakni Ragnar Oratmangoen. Pemain yang turun sebagai winger dan striker itu dianggap Greg tampil apik. Bahkan dia teringat masa mudanya saat melihat permainan Ragnar. Pemain favorit saya di timnas Indonesia saat ini Ragnar. Melihatnya seperti saya waktu muda. Ekspektasi saya, dia bisa lebih bagus di laga-laga selanjutnya, tegas Greg. Wajar jika Ragnar jadi pemain yang menonjol. Karena saat ini dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Bersama timnas Indonesia, dia sudah menjalani 4 pertandingan dan mencetak 1 gol. Bagaimana menurut kalian? Sedih tak dipanggil timnas Indonesia, Ramadan Sananta akui dinasehati Shin Tae-yong. Ramadan Sananta mengaku sedih tak dipanggil ke timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia mengaku mendapat nasihat penting dari pelatih Shin Tae-yong. Sananta tak masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin ke timnas Indonesia untuk melakoni pertandingan kontra timnas Irak dan timnas Filipina. Padahal, biasanya striker Persis Solo tersebut menjadi langganan juru taktik asal Korea Selatan itu baik di kategori senior maupun U23. Striker berusia 21 tahun itu pun tak memungkiri sedih begitu tahu namanya tak dibawa oleh Shin ke timnas Indonesia. Meski begitu, ia memandangnya dengan positif. Ya tentunya sangat sedih karena nggak dipanggil sama Coach Shin. Tapi saya selalu positif, nggak apa-apa, mungkin kedepannya saya harus berjuang lebih baik, kata Sananta dalam konferensi pers dengan Adidas Indonesia. Walau tak dipanggil, pria asal Daik itu membeberkan Shin tak menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan dipanggil ke skuad Garuda datang lagi padanya.
Coach Shin sebagai pelatih dia menyampaikan harus semangat, bekerja keras, ya intinya tunggu kesempatan, jelas Sananta. Tak mau hanya numpang lewat di babak ketiga, Ketum PSSI akan lakukan ini. Erick Thohir tidak mau timnas Indonesia sekadar numpang lewat pada putaran ketiga nanti. Maka dari itu pihaknya siap memberikan tambahan pemain berkualitas untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Tambahan pemain ini berasal dari skuad timnas U20 asuhan Indra Syafri. Namun nama pemain yang akan dipromosikan ke timnas senior masih dirahasiakan. Tim kita belum 2x11, 2 starting line up dengan kekuatan seimbang. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 pemain saja, yang lainnya mesti ditingkatkan karena pertandingan antara 18 negara Asia itu sangat berat, kata Erick Thohir. Makanya pelapis pun harus kita dorong. Saya ingin memastikan yang timnas U20 juga menjadi pelapis karena pemain U20 ini ada 2 hingga 3 pemain yang ke depan bisa kita bina. Sebagai informasi, timnas U20 diperkuat 5 pemain keturunan baru pada ajang turnamen Toulon 2024. Mereka adalah Henry Victor, Dion Wilhelmus, Sam Peteriel, Hinoke Mauresmo, dan Jens Raven. Siapakah yang layak dipromosikan ke timnas senior? Pakar asing komentari lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda sudah setara dengan tim-tim ini. Sorotan tertuju pada performa skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong yang semakin mengalami peningkatan. Pengakuan ini tidak datang dari dalam negeri, melainkan publik asing, tepatnya dari salah satu pakar sepak bola Vietnam, Doan Min Suong. Menurut Doan Min Suong, timnas Indonesia semakin mendekati level sepak bola Asia, Vietnam pun sudah jauh tertinggal dari skuad Garuda. Mereka terus meningkat dan kekuatan mereka luar biasa, ucap Doan Min Suong. Gambaran ini bisa saya sampaikan, baik tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun timnas Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam, imbuhnya. Doan Min Suong pun coba membedah perbedaan signifikan permainan timnas Indonesia dan Vietnam dalam pertandingan melawan Filipina. Skuad Garuda di bawah komando Shin Tae-yong dinilai memiliki tipe permainan yang beragam, tidak semonoton Vietnam. Bahkan lebih dari itu, performa timnas Indonesia disebut hampir setara dengan tim-tim di Asia Barat ketika menghadapi Irak. Pada laga melawan Filipina, Indonesia menguasai pertandingan sepenuhnya, ujar Doan Min Suong. Serangan mereka sangat beragam, tidak sekeras tim Vietnam beberapa hari sebelumnya. Saat Indonesia bertemu tim Irak, mereka bermain hampir setara dengan tim Asia Barat, imbuhnya. Lewat beberapa bukti tersebut, Doan Min Suong pun meyakini timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat di saat Vietnam mengalami penurunan. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan, kata Doan Min Suong. Namun, bagaimanapun juga, tim Vietnam baru saja memulai fase pembangunan kembali dengan pelatih baru Kim Sang-sik, jadi kami memerlukan waktu, imbuhnya. Kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun berlanjut, masuk pot 6 undian bersama Korea Utara dan Kuwait. Lawan-lawan sulit pun akan semakin sering dijumpai skuad Garuda, seiring lonjakan performa yang ditunjukkan hingga saat ini. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kabar gembira, Adidas buka kemungkinan jadi sponsor aparel resmi timnas Indonesia. Brand olahraga asal Jerman, Adidas, tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo menjadi aparel resmi timnas Indonesia. Itu karena prestasi skuad Garuda sangat meningkat akhir-akhir ini. Pernyataan itu diungkapkan oleh Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, dalam konferensi pers Adidas dalam menyambut Piala Eropa 2024, Jumat, 14 Juni 2024, di Jakarta. Menurutnya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi aparel utama timnas Indonesia berikutnya. Saya tidak menutup itu, menjadi aparel timnas Indonesia. Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi timnas Indonesia belakangan ini sangat bagus, kata Cinitia. Jadi, tetap lakukan yang terbaik, tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai aparel utama. Brand lokal tersebut baru menaikkan kontrak pada 2024 setelah menang tender dan akan bekerja sama dengan PSSI hingga 2026. Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey timnas Indonesia pertama pada awal 2024. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Mills. Bagaimana menurut kalian?